Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Khalil. Saya merupakan salah satu dosen pada bidang ilmu elektro di program studi D3 Teknologi Otomotif jurusan Rekayasa dan Industri Politeknik Negeri Tanah Laut. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau kita kenal sebagai PDD UKT PT, khususnya di bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya yaitu pengajaran. Yang pertama, saya akan menyampaikan gambaran umum tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknik Elektronika Kendaraan. Kemudian saya juga akan memaparkan penerapan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment pada mata kuliah Teknik Elektronika Kendaraan. Baik, yang pertama saya akan memberikan gambaran umum. Umumnya sebelum dilaksanakan pembelajaran selalu disusun suatu dokumen perencanaan pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang sering dikenal sebagai RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Di dalam RPS kami di Politeknik Negeri Tanah Laut dimuat beberapa hal, yaitu nama program studi, nama dan kode mata kuliah, jumlah SKS, nama dosen pengampu, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, kemampuan akhir yang direncanakan, bahan kajian, metode pembelajaran, alokasi waktu, deskripsi tugas, penilaian serta referensi yang diacu. Untuk mata kuliah yang saya ampu, mata kuliah Teknik Elektronika Kendaraan ini memiliki kode CIK 232202. Diajarkan pada semester 2 di program studi D3 Teknologi Otomotif sebagai mata kuliah wajib. Mata kuliah ini terdiri atas 2 SKS dengan pembagian 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini membahas tentang rangkaian dasar, material semikonduktor, rangkaian gerbang digital, listrik bolak-balik, serta mikrokontroler. Pembelajaran di mata kuliah Teknik Elektronika Kendaraan ataupun mata kuliah lainnya di Politeknik Negeri Tanah Laut dilaksanakan sebanyak 16 pertemuan. Kemudian pada setiap mata kuliah umumnya terdapat ujian tengah semester, ujian akhir semester, serta ujian praktikum sebagai bentuk evaluasi. Selanjutnya, setiap mata kuliah tentunya mempunyai capaian pembelajaran. Pada mata kuliah Teknik Elektronika Kendaraan, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menerapkan teknik perawatan, perbaikan, serta pengembangan teknologi pada bidang elektronika untuk kendaraan berdasarkan metode pengetahuan isu terkini dengan sikap bertanggung jawab. Kemudian juga terdapat kemampuan akhir yang direncanakan, di mana kemampuan akhir ini akan berbeda-beda pada setiap pertemuan. Setiap pertemuan akan membahas suatu bahan kajian. Adapun bahan kajiannya yaitu mulai dari dasar-dasar kelistrikan, material semikonduktor, gerbang logika, listrik bolak-balik, hingga mikrokontroler. Pada setiap mata kuliah tentunya setiap dosen mempunyai metode pembelajaran yang berbeda-beda. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama ada contextual teaching and learning, seperti ceramah dengan penyampaian materi dengan mengaitkan antara metode pembelajaran dengan kehidupan nyata sehari-hari, serta mendorong mahasiswa menghubungkan pengetahuannya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian metode selanjutnya saya juga menerapkan small group discussion melalui diskusi dan tanya jawab secara kelompok. Dengan metode ini mahasiswa dan pengajar bersama-sama akan menganalisis, menggali, membahas contoh kasus tertentu. Saya juga menggunakan metode kegiatan belajar student center sehingga mahasiswa mendapatkan porsi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran pun terjadi secara dua arah. Mahasiswa mendapatkan ilmu melalui belajar secara individu, kelompok, mengeksplorasi masalah, serta menjadi penerima pengetahuan yang tidak pasif. Adapun penilaian mata kuliah Teknik Elektronika Kendaraan didasarkan pada nilai teori dan nilai praktikum yang di dalamnya terdiri dari beberapa aspek. Untuk nilai teori meliputi 5 aspek utama, yaitu
keaktifan, kehadiran, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Sedangkan untuk nilai praktikum meliputi 3 aspek utama, yaitu nilai kerja atau nilai praktik, kemudian laporan, serta ujian praktikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, saya minta tolong untuk satu orang memimpin doa. Silakan. Sebelum mulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kelas teknik elektronika kendaraan, khususnya bahan kajian microcontroller. Hari ini kita akan membahas bahasa pada Arduino. Nah, sebelumnya kan kita membahas tentang bare minimum atau coding minimum dari Arduino. Ada yang masih ingat bare minimum coding Arduino? Ada 2, void loop, satunya void setup. Baik. Nah, kemarin saya cuma menjelaskan 2 bare minimum, artinya harus ada void setup di mana kita bisa mendefinisikan input dan output. Kemudian ada void loop di mana kita bisa menuliskan perintah-perintah. Nah, secara umum program Arduino cuma 2 itu. Tetapi yang perlu dipahami adalah bahasa-bahasa apa saja yang dimengerti oleh Arduino. Nah, hari ini kita akan bahas lebih lanjut. Kemarin kita hanya memahami bagian dari void loop itu apa, bagian dari void setup itu apa. Baik. Sejarahnya secara umum Arduino ini merupakan temuan dari Hernando Barragan tahun 2003, artinya sudah 20 tahun yang lalu sebenarnya ilmu ini ada. Nah, bahasanya mirip C++. Kita di Prodi Teknologi Otomotif tidak akan terlalu jauh membahas bahasa pemrograman karena memang bukan bidang mayor dari prodi ini. Nah, secara umum untuk bahasa Arduino itu ada 3, function, value, dan structure. Baik, kita akan mulai dari function dulu atau fungsi. Baik, kalau secara pengertian, fungsi itu adalah salah satu bahasa yang digunakan pada Arduino untuk memberikan perintah pada program Arduino. Jadi, kata kuncinya untuk fungsi itu adalah perintah. Baik, fungsi itu untuk perintah. Contoh yang sudah pernah kalian coding sendiri. Untuk digital I/O ada digital read. Berarti kita membaca input digital. Kemudian digital write berarti kita memerintahkan Arduino untuk mengeluarkan listrik 0 volt atau 5 volt. Kalau digital read untuk memerintahkan Arduino membaca apakah ada listrik masuk 0 atau listrik masuk 5. Contoh lagi yang pernah minggu lalu kalian praktikumkan, analog I/O, ada analog read. Berarti memerintahkan Arduino untuk baca data analog. Nah, listrik yang masuk berapa? 0 volt. Listrik yang masuk 1 volt, 2, 3, 4 sampai 5 kalau analog. Kalau digital listrik yang masuk berapa? 0 dan 5. Kalau digital hanya 0 dan 5. Kalau analog
0 sampai 5. Baik. Contoh fungsi lain, analog write. Nah, kemarin kita praktikum analog write ya. Apa yang terjadi kalau kita memerintahkan analog write? Arduino-nya akan memerintahkan satu pin untuk mengeluarkan listrik dari berapa sampai berapa? 0 sampai 5. Baik, kemarin output analog kita pakai apa? Output analog kita. Output. Kalau inputnya kemarin adalah potensio. Potensionya kita putar-putar. Outputnya lampu LED. Apa yang terjadi lampu LED terhadap lampu LED-nya? Menyala. Kalau perintahnya tegangannya tinggi, lampunya nyalanya terang. Kalau perintahnya tengah-tengah, redup. Kalau perintahnya 0, mati. Nah, seperti itulah perintah fungsi-fungsi di Arduino. Ada banyak sekali fungsi-fungsi. Ada fungsi waktu, delay juga kalian pakai, nyalanya berapa lama. Kemudian ada fungsi-fungsi matematik, absolute, constraint, map, dan lain-lain. Square root. Nah, yang paling banyak dipakai digital read, digital write, analog read, dan analog write. Dan ada beberapa Arduino yang punya bahasa khusus seperti Arduino Zero, Duo, dan keluarganya MKR, analog read resolution. Nah, jadi bisa kita baca masing-masing. Baik, saya tidak akan menjelaskan semuanya. Nanti akan saya berikan gambaran umum di mana kita bisa membaca fungsi arti dari semua fungsi ini. Kita lanjut dulu. Nah, fungsi masih banyak. Ada fungsi matematis lain, trigonometri, karakter, memerintahkan untuk mengeluarkan angka random, bit, dan byte. Nah, kemarin juga ada fungsi print, serial, dan seterusnya, USB, bahkan Arduino itu bisa kita komunikasikan dengan keyboard dan mouse. Baik, saya lanjut dulu ke bahasa selanjutnya. Yang selanjutnya ada variabel. Nah, variabel adalah tipe data dan konstanta yang dapat dipahami oleh Arduino. Baik. Di sini ada macam-macam tipe data. Ini pernah saya contohkan, INT. Ini maksudnya adalah integer. Ada bool, boolean, array, char, double, dan seterusnya. Baik. Saya akan memperlihatkan arti integer dulu. Kita nanti akan lebih mudah kalau kita melihat pengertiannya dulu. Baik, kalau kita membuka websitenya Arduino, arduino.cc reference. Nah, ini semuanya akan muncul bahasa-bahasa di Arduino. Nah, ini tadi function. Nah, kita bisa memilih satu persatu untuk mengetahui pengertiannya. Kemudian variabel, contoh integer. Saya sudah membukakan yang integer. Nah, kalau kita baca pengertiannya, integer atau yang disingkat INT adalah data primer untuk angka. Nah, jadi kalau ini tadi kata kuncinya adalah tipe data. Contoh yang pernah saya pakai INT. Kemudian kemarin misalnya putaran. Sama dengan berapa? 0 misalnya. Maka yang namanya putaran nilainya adalah 0. Atau misalkan INT lampu misalnya sama dengan 2. Maka kalau saya memanggil yang namanya lampu, Arduino sudah paham bahwa lampu itu adalah
2, sehingga nanti di bawahnya saya bisa memerintahkan. Misalnya pin mode lampu output. Arduino langsung paham, pin mode 2 jadi output. Jadi Arduino ketika kita memakai si variabel integer, maka nilainya adalah angka. Nah, kita lanjut dulu ke struktur. Variabel juga ada sangat banyak. Supaya lebih paham, paling gampang nanti kita melihat contoh soal. Baik, ini saya minimize dulu. Nah, variabel tadi ada konstan, tipe data, dan lain-lain. Nah, terakhir dari bahasa Arduino ada struktur. Nah, struktur ini sebenarnya kode-kode umum. Kode. Baik, contoh garis miring, single line command. Nah, saya sering membuat di program ada garis miring. Ini adalah komentar satu baris. Pokoknya satu baris ini adalah komentar. Biasanya saya menjelaskan sebelum membuat coding, saya jelaskan. Ini untuk membuat lampu menyala misalnya. Kemudian baru programnya. Kemudian garis miring lagi. Ini untuk membuat lampu jadi mati. Ini untuk membuat Arduino membaca sensor. Nah, terserah kita mau menulis apapun. Kemudian ada juga contoh beberapa program sebelumnya, garis miring bintang, maka kita bisa menulis sepanjang-panjangnya cerita, ditutup dengan bintang garis miring. Nah, ini bisa komentar dalam jumlah panjang. Misalnya biasanya di awal yang ada yang seperti ini. Program ini dibuat oleh Muhammad Khalil. Program ini dibuat di Tanah Laut. Judul program ini adalah ini. Program ini dibuat tanggal sekian dan direvisi tanggal sekian. Nah, itu biasanya contoh-contoh penggunaan struktur. Dan di struktur juga banyak simbol-simbol. Nah, perintah kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, dan seterusnya. Kebanyakan ini adalah fungsi matematis. Nah, sekarang kondisinya adalah true. Saya pencet low lagi. Kembali lagi ke sini. Awalnya true, dirubah lagi sama dia jadi false. Maka lampunya akan mati lagi. Nah, kira-kira seperti itu gambaran dari bahasa Arduino. Yang ada 3 tadi apa saja? Ada fungsi, ada variabel, ada struktur. Sebenarnya pemrogramannya sangat sederhana. Hanya terdiri dari 2 bare minimum, yaitu void apa? Void setup dan void loop. Bahasanya pun cuma ada 3. Baik, kira-kira seperti itu untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita akan praktikum di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa kita ada tugas besar di mana kalian akan membuat proyek berkelompok. Silakan kalau ada yang ditanyakan terkait pembelajaran ataupun terkait persiapan proyek. Kalau ada yang bertanya, silakan. Ya, silakan. Baik. Apakah pemprogramnya harus pakai bahasa Inggris? Untuk saat ini, karena yang membuat bahasa C++ atau bahasa Arduino itu adalah orang Inggris, sebenarnya bukan orang Inggris, tapi karena bahasa internasional itu adalah bahasa Inggris, maka pemrogramannya mau tidak mau harus pakai bahasa Inggris. Contoh, tadi ada struktur if. Kalau kita menuliskan di Arduino pakai jika, Arduino-nya kebetulan tidak mengerti. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi mau tidak mau kita harus baca
reference. Nah, untuk referensinya sekalian saya sampaikan di www.arduino.cc/reference.in. Nah, baik, ini yang akan tampil kalau kalian membuka websitenya reference. Sama apa yang saya tampilkan di slide, variabel ya seperti yang semua tadi, ini saja semuanya. Nah, artinya Arduino akan memahami bahasa ini semua. Baik, kira-kira seperti itu. Ada lagi mungkin terkait project atau pembelajaran? Baik, kira-kira seperti itu ya. Kita akan lanjutkan di lain kesempatan untuk pembelajaran teori, karena ini akan sangat banyak kalau dijelaskan hari ini. Kita akan satu persatu nanti akan mencoba memahami masing-masing bahasa dari Arduino. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi gambaran mata kuliah teknik elektronika kendaraan. Kemudian saya akan melanjutkan dengan memaparkan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment yang saya lakukan di mata kuliah elektronika kendaraan. Untuk delivery atau penyampaian yang saya terapkan pada mata kuliah, yang pertama, pada setiap pertemuan saya selalu menyampaikan salam serta menunjuk salah satu mahasiswa untuk memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Hal ini merupakan salah satu bentuk penanaman nilai dari sila pertama dari Pancasila. Sebagai warga negara yang baik dalam belajar maupun bekerja pada bidang apapun, kita harus memulai dengan niat yang tulus dan doa. Kemudian pada khusus pertemuan pertama perkuliahan, saya selalu membahas tentang kontrak perkuliahan, yaitu kesepakatan antara dosen dan mahasiswa tentang hak dan kewajiban, materi ajar, penilaian pembelajaran, sistem perkuliahan, serta kesepakatan-kesepakatan pada proses perkuliahan. Pembelajaran umumnya saya sampaikan dengan menampilkan presentasi. Kemudian saya juga selalu mengupayakan presentasinya agar menarik serta menyertakan visualisasi dalam bentuk gambar maupun video untuk memberikan stimulus lebih terhadap materi yang disampaikan. Selain delivery atau penyampaian, saya juga selalu menerapkan interaksi dengan mahasiswa agar pembelajaran tidak berlangsung satu arah. Sebagai dosen perguruan tinggi vokasi, mata kuliah yang saya ampu sebagian besar merupakan mata kuliah berpraktikum. Saya menyampaikan dasar teori, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan praktikum. Pada saat penyampaian teori, saya sering memberikan pembahasan contoh kasus, kemudian melanjutkan dengan memberikan studi kasus untuk dipecahkan sebagai latihan. Hal ini saya terapkan agar dapat berinteraksi dengan peserta didik, dalam hal ini mahasiswa. Berikut kegiatan praktikum pada mata kuliah teknik elektronika kendaraan. Coba ini kan sudah dicoba yang merah, ini kan lampu nanti ini kan. Yang merah, ini kan ada merah, yang merah Kemudian dalam berinteraksi,
saya juga selalu mengupayakan meminta feedback atau umpan balik atas apa yang saya sampaikan untuk menjaga atensi mahasiswa. Di Politeknik Negeri Tanah Laut, pada satu mata kuliah umumnya diampu oleh suatu tim teaching. Hal ini dilakukan agar penilaian suatu mata kuliah tidak bergantung pada satu orang dosen, sehingga mengurangi subjektivitas. Pada pembelajaran teori, umumnya mahasiswa dievaluasi dengan beberapa metode, antara lain diberikan tugas yang dikumpul bisa secara online ataupun offline, kemudian kuis langsung di kelas, serta ujian. Saya akan mulai kuisnya. Waktu menjawab cuma 30 detik. Oke, silakan disiapkan. Satu soal. Baik, ini yang performanya paling bagus ada Abdullah dan Rifki ternyata. Ya, kita lihat paling atas. Oke, yang dua nggak apa-apa. Nanti kita hitung cari yang dikurang 4. Oke, silakan kerjakan masing-masing. Baik, posisi 1, 2, 3 tidak bergerak. Sepertinya sudah susah selip-selipan. Oke, sisa satu soal. Tapi sebelum kita melihat sisa satu soal, kita lihat klasemen terakhir dulu. Oke, masih Ardiansyah memimpin. Baik. Soal terakhir. Silakan teman-teman intervensi supaya yang bisa naik. Untuk ujian, saya menggunakan platform yang disediakan Politeknik Negeri Tanah Laut, yaitu sipadu.politala.ac.id. Di dalamnya terdapat sistem CBT. Baik, itu semua cuplikan pembelajaran dari mata kuliah Teknik Elektronika Kendaraan yang saya ampu di program studi D3 Teknologi Otomotif, jurusan Rekayasa dan Industri Politeknik Negeri Tanah Laut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.